Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Indrawati dengan NIM 22022110041 dari Universitas Trunajaya Madura, ingin mempresentasikan analisis aktivitas operasi lanjutan yang berisi pembahasan terkait dengan beban tangguhan, imbalan kerja, biaya bunga, dan pajak penghasilan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah, SEAK MMMAKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Dalam dunia bisnis yang dinamis, perusahaan harus terus beradaptasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melalui analisis aktivitas operasi. Analisis ini mencakup semua transaksi yang tercatat dalam laporan laba rugi, seperti penerimaan dari pelanggan, pembayaran dari pemasok, bunga, dividen, dan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dengan memahami aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, perusahaan dapat mengevaluasi kinerjanya, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan meningkatkan efisiensi biaya. Laporan keuangan menjadi alat penting dalam proses ini karena mencerminkan posisi keuangan perusahaan dan membantu investor atau kreditor untuk menilai kinerja dan potensi keuntungan. Bagi investor, analisis aktivitas operasi memungkinkan mereka untuk memprediksi aliran kas masa depan dan mengurangi resiko investasi. Dengan menggunakan laporan laba rugi sebagai referensi, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik, merumuskan strategi perbaikan, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Analisis aktivitas operasi yang tepat merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja bisnis dan meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Definisi dari biaya atau beban tangguhan adalah pengeluaran yang terjadi namun dilaporkan di masa depan berdasarkan manfaat yang diharapkan pada periode yang akan datang. Contoh pengeluaran ini ialah termasuk biaya riset dan pengembangan atau R&D serta biaya perangkat lunak komputer. Salah satu pertimbangan penting dalam penangguhan biaya adalah apakah pengeluaran tersebut akan mendatangkan keuntungan di masa depan, seperti kontribusi pendapatan atau pengurangan biaya. Yang pertama adalah biaya penelitian dan pengembangan atau R&D, merupakan kegiatan yang terorganisir untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menemukan solusi atau memperbaiki teori. Proses ini membutuhkan pengeluaran yang tinggi tetapi dapat menghasilkan produk atau inovasi baru yang akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun kegiatan R&D memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan manfaat, mereka berpotensi meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan sinyal positif kepada investor. Akuntansi untuk riset dan pengembangan memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangannya adalah ketidakpastian mengenai manfaat yang akan diterima di masa depan. Selain itu, proses riset sering memakan waktu yang lama dan karakter non-tangible atau tidak terlihat dari R&D membuat penilaian menjadi sulit. Di Amerika Serikat, biaya R&D biasanya dibebankan pada saat pengeluaran terjadi, kecuali jika pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi, misalnya pada perangkat keras atau fasilitas yang bisa digunakan untuk kegiatan lain di masa depan. Yang kedua, beban berangkat lunak komputer. Pengeluaran untuk perangkat lunak komputer yang dipasarkan atau dijual juga termasuk ke dalam kategori biaya yang ditangguhkan. Dalam akuntansi, biaya perangkat lunak komputer ini dikapitalisasi dan akan dialokasikan ke pendapatan masa depan. Jika perangkat lunak tersebut dipasarkan dengan benar, manfaatnya bisa dirasakan di masa depan, meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan. Yang ketiga ada biaya eksplorasi dan pengembangan di sektor pertambangan. Di sektor pertambangan memiliki tantangan unik dalam hal akuntansi untuk biaya eksplorasi dan pengembangan. Ada dua pendekatan utama, yaitu akuntansi biaya penuh dan akuntansi biaya upaya efektif. Akuntansi biaya penuh memungkinkan perusahaan mengidentifikasi setiap inisiatif eksplorasi yang gagal sebagai aset, sedangkan akuntansi upaya efektif lebih menyesuaikan biaya dengan pendapatan yang diperoleh.
Di sektor ini, biaya yang terkait dengan eksplorasi harus dikapitalisasi atau dibebankan tergantung pada keberhasilan menemukan cadangan yang dapat dieksploitasi. Akuntansi dalam sektor pertambangan di sektor minyak dan gas, FASB menetapkan bahwa biaya eksplorasi harus dikapitalisasi kecuali biaya pengeboran sumber eksplorasi. Jika sumber daya berhasil ditemukan, biaya tersebut dapat menjadi aset yang bisa diamortisasi. Namun jika tidak ada sumber daya yang ditemukan, biaya tersebut dibebankan. Jenis kelompok akun yang kedua yang terdapat dalam analisis aktivitas operasi lanjutan adalah imbalan kerja. Pengertiannya yakni segala bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, mencakup gaji, tunjangan, bonus hingga program pensiun. Dalam pengelolaannya terdapat dua kategori, yakni imbalan kerja jangka pendek seperti gaji bulanan, bonus dan tunjangan kesehatan, serta imbalan kerja jangka panjang yang meliputi pensiun dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Setiap jenis imbalan ini memiliki peran penting dalam memotivasi karyawan dan mendukung kinerja perusahaan. Klasifikasi imbalan kerja berdasarkan PSAK 24 terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, imbalan kerja berbasis ekuitas seperti saham atau opsi saham yang diberikan kepada karyawan. Yang kedua ada pesangon, yakni kompensasi yang diberikan saat hubungan kerja berakhir. Yang ketiga ada imbalan kerja periode lama, misalnya tunjangan cuti panjang dan penghargaan masa kerja. Yang keempat, ada imbalan pasca kerja seperti program pensiun atau asuransi kesehatan setelah pensiun. Dan yang terakhir atau yang kelima, yakni imbalan periode pendek yang meliputi gaji, bonus, dan cuti berbayar yang dibayar dalam waktu 1 tahun. Dampak imbalan kerja terhadap laporan keuangan, yakni memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Setiap jenis imbalan mencatatkan biaya yang mempengaruhi arus kas dan kewajiban jangka panjang. Misalnya, gaji dan bonus yang dibayar segera akan langsung mempengaruhi arus kas perusahaan, sedangkan kewajiban terkait pensiun atau pesangon dicatat sebagai liabilitas di neraca perusahaan dan mempengaruhi kewajiban jangka panjang. Pengelolaan imbalan kerja yang tepat dapat membantu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan karyawan dan kinerja perusahaan. Strategi pengelolaan imbalan kerja yang efisien. Untuk mengelola imbalan kerja dengan efisien, perusahaan harus merancang paket tunjangan yang seimbang, mencakup gaji yang adil, asuransi kesehatan, program pensiun, dan bonus berbasis kinerja. Pemilihan antara program iuran pasti tahu manfaat pasti pada pensiun yang juga sangat penting. Program iuran pasti lebih fleksibel dan mengurangi resiko perusahaan bagi perusahaan. Selain itu, memanfaatkan teknologi seperti sistem manajemen sumber daya manusia atau HRIS dapat membantu perusahaan dalam mengelola biaya kompensasi dan merancang program bonus yang lebih berbasis kinerja. Pentingnya transparansi dan keterlibatan karyawan ini juga menunjang untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Karyawan yang memahami cara bonus dihitung atau bagaimana program pensiun bekerja cenderung merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Imbalan kerja bukan hanya tentang memberikan kompensasi yang tepat, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat memastikan kesejahteraan karyawan, meningkatkan kinerja, dan mendukung kesuksesan jangka panjang. Akun ketiga dari analisis aktivitas operasi lanjutan adalah biaya bunga. Apa itu biaya bunga? Biaya bunga adalah pengeluaran yang timbul ketika perusahaan meminjam dana dari pihak lain, baik itu bank atau lembaga keuangan lain. Bunga ini dibayar sebagai kompensasi atas penggunaan uang tersebut. Biaya bunga ini memiliki dampak langsung terhadap laba bersih perusahaan karena tercatat sebagai pengeluaran dalam laporan laba rugi. Namun perlu dicatat bahwa bunga dihitung berdasarkan beberapa faktor, termasuk suku bunga, pokok pinjaman, dan durasi pinjaman. Semakin tinggi beban bunga, semakin kecil laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Jenis-jenis biaya bunga menurut PSAK 26 dapat mencakup beberapa hal. Yang pertama, bunga pinjaman, yang kedua ada biaya terkait pengurangan utang, yang ketiga pelunasan utang, dan perbedaan nilai tukar pada pinjaman dalam valuta asing. Perusahaan harus mencatat bunga ini sebagai bagian dari biaya operasi dalam laporan laba rugi, karena akan mengurangi laba bersih.
Namun, pembayaran pokok pinjaman tidak termasuk dalam biaya, meskipun mempengaruhi arus kas perusahaan. Kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga adalah proses yang memungkinkan perusahaan mengakui bunga yang dibayar sebagai bagian dari biaya perolehan aset yang sedang dikembangkan atau dibangun untuk tujuan internal perusahaan. Biaya bunga yang akan dibayar selama pembangunan atau pembuatan aset tertentu akan ditambahkan ke biaya total aset tersebut. Tujuan utama kapitalisasi bunga adalah untuk mengukur biaya akuisisi yang lebih akurat serta menyesuaikan biaya perolehan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Evaluasi bunga. Evaluasi bunga juga merupakan langkah penting dalam menganalisis dampak beban bunga terhadap kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Analisis ini melibatkan penilaian bagaimana bunga mempengaruhi laba, arus kas, dan struktur modal. Beban bunga yang tinggi dapat menunjukkan masalah dalam pengelolaan utang perusahaan. Jika pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutupi beban bunga, hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan mempengaruhi nilai perusahaan di pasar. Dampak biaya bunga terhadap keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan dalam perusahaan sangat dipengaruhi oleh biaya bunga. Jika biaya bunga terlalu tinggi, perusahaan harus mempertimbangkan apakah pinjaman tersebut efektif atau justru membebani keuangan mereka. Selain itu, bunga juga mempengaruhi nilai perusahaan dalam pandangan investor yang cenderung khawatir jika beban bunga terus meningkat. Secara keseluruhan, biaya bunga mencerminkan peran yang penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Mengelola beban bunga dengan baik dapat membantu meningkatkan laba bersih, arus kas, dan daya saing perusahaan. Akun terakhir dari analisis aktivitas operasi lanjutan adalah pajak penghasilan. Seperti yang kita ketahui, pajak adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh warga negara untuk mendukung pembiayaan negara. Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh individu ataupun badan usaha yang ada di dalam negeri. Dalam dunia bisnis, kewajiban pajak menjadi hal yang penting di mana setiap pelaku usaha harus patuh pada aturan perpajakan sesuai dengan PSAK nomor 46. Laba akuntansi dan laba fiskal di dalam laporan keuangan itu berbeda. Laba akuntansi menurut PSAK nomor 46 adalah laba yang dihitung sebelum pajak. Sementara laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan antara keduanya sering terjadi karena aturan akuntansi dan perpajakan yang tidak selalu sejalan atau berbeda. Misalnya, ada pengeluaran yang boleh dikurangkan dalam akuntansi namun tidak diizinkan dalam perpajakan, dan sebaliknya. Untuk menghitung pajak yang harus dibayar, kita harus mengkoreksi laba akuntansi dengan melakukan penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal. Ada jenis dua koreksi yang dilakukan dalam rekonsiliasi fiskal, yakni koreksi fiskal positif dan negatif. Untuk menyusun laporan pajak, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal bisa bersifat positif atau negatif. Koreksi fiskal positif terjadi ketika pengeluaran atau biaya yang seharusnya mengurangi pajak tidak diakui oleh fiskus, sehingga laba kena pajak menjadi lebih tinggi dan pajak yang terutang menjadi lebih besar. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif terjadi jika ada penghasilan atau biaya yang tidak dikenakan pajak, yang menurunkan laba kena pajak dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Yang kedua, ada perbedaan temporer dan permanen dalam pajak penghasilan. Perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi dapat bersifat sementara atau permanen. Perbedaan temporer adalah perbedaan yang diperkirakan akan teratasi di masa depan, misalnya karena perbedaan waktu, pengakuan pendapatan, atau biaya. Sedangkan perbedaan permanen tidak dapat lagi diperbaiki, seperti penghasilan yang tidak dikenakan dalam pajak menurut hukum perpajakan. Contoh perbedaan permanen adalah biaya-biaya yang tidak diakui fiskus, seperti pengeluaran untuk kepentingan pribadi. Pajak ini dan aset liabilitas pajak tangguhan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan pajak ini dan aset liabilitas pajak tangguhan. Pajak ini adalah pajak yang terutang berdasarkan penghasilan yang sudah dihitung sesuai dengan tarif yang berlaku saat ini. Sementara
Sementara itu, aset atau liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan perbedaan temporer yang akan mempengaruhi kewajiban pajak di masa depan. Misalnya, jika sebuah perusahaan melaporkan laba komersial yang lebih besar daripada laba fiskalnya, maka kewajiban pajak tangguhan akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika laba fiskal yang lebih besar dari laba komersial, perusahaan itu juga bisa mencatat aset pajak tangguhan. Pajak penghasilan dalam mendeteksi manajemen laba. Salah satu tujuan perpajakan dalam akuntansi adalah untuk mendeteksi adanya praktek manajemen laba atau income smoothing, yakni tindakan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan demi tujuan tertentu. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal seringkali digunakan oleh manajer untuk mengelabui pihak luar tentang kinerja keuangan perusahaan. Pajak yang akan dibayar itu juga bisa dimanipulasi atau menggunakan tipu daya manajer untuk meminimalkan beban pajak yang tentunya akan mempengaruhi keputusan bisnis dan laporan keuangan. Pajak penghasilan, beban tangguhan, imbalan kerja, dan biaya bunga memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan aktivitas operasi lanjutan. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal mengharuskan perusahaan untuk melakukan penyesuaian yang mempengaruhi kewajiban pajak, termasuk pengelolaan pajak tangguhan dan manfaat pensiun. Biaya bunga yang dapat dikurangkan turut mempengaruhi laba fiskal yang dikenakan pajak, sehingga perusahaan perlu merencanakan kewajiban pajak dengan cermat untuk mengoptimalkan arus kas dan alokasi sumber daya. Dalam konteks operasi, pengelolaan pajak yang efisien dapat mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan jangka panjang, meskipun perusahaan harus berhati-hati agar tetap transparan dan mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerja finansial, menjaga keberlanjutan operasional, dan menghindari potensi resiko terkait dengan kepatuhan pajak. Sekian pemaparan materi terkait dengan analisis aktivitas operasi lanjutan yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga berakhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.